Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk deh. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Oh, jadi saya di sini mau ngasih surat rujukan dari dokter untuk ke Poligigi. Oh iya, baik. Boleh saya lihat berkas yang ada di bawah? Boleh. Di sini nama Ajeng Aulia, usianya 13 tahun ya. Untuk berat badannya 40 kg, tinggi badannya 135 cm. Apakah betul? Ya, betul. Oke, baik. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih, kenapa Ade dirujuk ke Poligizi ini. Jadi di sini saya selaku ahli gizi ingin membantu Ade mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait penyakit yang Ade derita. Dan juga Ade tidak perlu khawatir terkait data-data yang Ade berikan kepada kami, karena di sini kami akan menjaga kerahasiaannya. Baik, kalau boleh tahu nih, apa sih yang mendorong Ade untuk melakukan pemeriksaan kesehatan? Jadi 2 hari terakhir saya merasakan mual-mual dan muntah. Terus saya juga merasa demam, badannya agak panas. Demam agak panas, iya. Kalau dilihat dari sini juga ya, berdasarkan pengecekan suhu dari klinisnya itu 39 derajat Celcius, yang mana artinya ini melebihi suhu normal atau suhunya tinggi, karena suhu normalnya yang seharusnya 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Selain itu, apakah ada keluhan lainnya? Ada, saya merasa mual-mual dan muntah. Terus nafsu makannya juga kurang. Oh, nafsu makan berkurang. Ya. Artinya nanti badannya juga terasa lemas ya berarti ya? Ya, sebelum Ade mengalami gejala itu, apakah Ade ada mengkonsumsi makanan yang aneh-aneh atau makanan sembarangan? Saya hanya mengkonsumsi minuman dari ibu kantin. Terus Kantin saya sekolah ya? Ya, terus saya merasa diare gitu setelah pulangnya. Diare. Terus berdasarkan dari gejala yang tadi disebutkan, ini nih di sini juga udah terdiagnosa bahwa ada penyakitnya gastroenteritis, yang mana penyakit ini merupakan peradangan pada saluran pencernaan bawah, yaitu pada lambung dan usus. Terus juga ada di sini ada merasa tidak nyaman pada perutnya. Ada kayak perutnya kerasa kelilit gitu. Ini enggak nyaman ya. Oh, iya. Kalau boleh tahu nih dari riwayat makan Ade itu seperti apa ya? Jadi sebelum saya datang untuk dirujuk ke sini, saya makan 3 kali dalam sehari, tetapi dengan porsi yang sedikit karena merasa sakit terus mual-mual juga. Selain itu, adakah ada pantangan makanannya? Ada, seperti saya tidak suka susu apapun. Tidak suka susu. Ada lagi selain itu? Enggak ada. Baik. Terkait makanan nih, adakah makanan yang sering dikonsumsi atau menjadi makanan favoritnya Ade? Ada paling telur rebus, terus biskuit sama jus itu dari buah-buahan. Jus buah. Ada lagi selain itu? Enggak ada. Baik, saya coba ulang ya dari hasil wawancara tadi. Untuk dia riwayat medisnya sendiri ada SMRS atau sebelum masuk rumah sakit itu mencret sejak 2 hari yang lalu sebanyak 6 kali. Untuk dia pertama mengalami diare setelah mengkonsumsi minuman di kantin sekolah, diagnosanya itu penyakit gastroenteritis. Untuk BBI-nya sendiri nih, terkait dari perhitungan hasilnya, itu termasuk BB tidak ideal, yang mana seharusnya berat badan Ade itu 31,5 kg. Dan berdasarkan dari perhitungan IMC-nya itu, Ade termasuk gizi buruk. Dan pada hasil kimianya juga, itu Hb dan kaliumnya itu rendah. Untuk trombositnya alhamdulillah normal ya. Dan untuk pemeriksaan klinisnya, suhunya itu tinggi. Untuk nadi pernapasannya juga termasuk cepat.
Dan untuk riwayat makannya, mengkonsumsi minuman yang dijual di kantin sekolah, tidak menyukai susu, suka mengkonsumsi telur rebus dan biskuit buah dalam bentuk jus. Dan untuk hasil recallnya nih, ada itu dari mulai asupan energi sampai asupan karbohidrat itu termasuk asupan makan yang kurang, yang mana seharusnya asupan makanannya itu 80 sampai 120 persen dari kebutuhan. Seperti itu deh. Sampai sini apakah ada bisa memahami dari konsultasi ini? Bisa. Apakah ada makanan atau ada makanan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan barangkali? Oh iya, tentu ada ya, Dek. Jadi gini, untuk penyakit gastroenteritis ini harus menghindari makanan berserat tinggi atau sedang. Dan untuk asupan seratnya itu maksimal 8 gram per hari. Dan untuk makanannya juga harus menghindari produk susu, daging berserat kasar seperti daging sapi, daging kambing juga. Terus juga hindari makanan yang berlemak-lemak, terus juga manis, terus juga berbumbu tajam gitu. Ya istilahnya gurih gitu ya. Terus juga untuk frekuensi makanannya, baiknya itu 3 kali makanan utama kayak misalkan makan nasi, terus ada protein hewaninya, protein nabatinya, juga ada sayur buahnya. Terus juga diselingi dengan 3 kali makanan selingan. Contohnya kalau makanan selingan itu ada puding, terus ada bubur sumsum atau bubur kacang itu. Dan untuk makanan sendiri ada mual muntah ya, cuman tidak ada sakit tenggorokan kah? Enggak ada. Oh iya, berarti boleh ya makan makanannya itu melalui oral atau melalui mulut ya? Ya. Baik, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Udah cukup. Oh, baik. Kalau seperti itu, semoga keadaannya berangsur membaik ya, Dek. Ya. Di sini saya sudah mencatat terkait makanan apa saja yang harus dikonsumsi dan menunya juga seperti apa. Boleh nanti dilihat ya sekalian nanti ini. Terus juga ini ada leaflet terkait penjelasan mengenai gizi seimbang, pedoman gizi seimbang dari mulai aktivitas fisiknya harus seperti apa, makanannya juga seperti apa. Bisa dilihat dari sini ya, Dek. Ya. Dan ada yang bisa ke sini lagi ke Poligizi ya untuk mendatangi saya itu pekan depan di hari Selasa tanggal 3 Mei ya, Dek. Ya. Mungkin ininya boleh bisa diambil Oh ya, Dek. ya. Saya ucapkan terima kasih banyak Iya, atas sama-sama. waktunya. Iya, sama-sama, Ya, Dek. ya. Saya permisi dulu. Iya, boleh. Saya antarkan ya, Dek. Iya.